Orang ikhlas itu bisa kaya namun tanpa menjadikan orang lain miskin. Orang ikhlas itu bisa kuat namun tanpa menjadikan yang lain lemah. Orang ikhlas itu bisa naik jabatan namun tanpa menginjak bawahan. Orang ikhlas itu bisa menang namun tanpa merendahkan lawan. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat yang cintai Allah Subhanahu wa taala, selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Selama hidup tentu kita harus selalu belajar dan belajar sampai mendekati kematian. Manusia tetap harus belajar. Kalau sudah tidak bisa belajar, orang yang mau mati diajari bagaimana membacakan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai dia meninggal. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang belajar ikhlas. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas itu memang enak untuk dikatakan, namun sekali lagi susah untuk dilaksanakan. Walaupun demikian, tetap kita harus selalu belajar sampai kita mendapatkan kategori ikhlas sesuai dengan kadar dan tingkat masing-masing. Situ ada orang katanya orang ikhlas itu apa bodoh apa justru cerdas. Sering kita mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Makan tuh ikhlas. Emang lu hidup cukup dengan lillahi ta'ala, cukup dengan ikhlas. Orang terkadang mengira bahwa tulus, ikhlas, dan berbuat lillahi ta'ala itu adalah sebuah kebodohan, rugi, pasif, dan tidak menjanjikan harapan yang menguntungkan. Pertanyaannya adalah, benarkah? Atau justru sebaliknya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Adalah sikap alami dan sejati. Dia tumbuh memperkuat langkah-langkah kehidupan secara natural. Bahkan akan lebih menyelamatkan dan melanggengkan posisi, status, dan kehormatan bagi manusia itu sendiri. Dia akan hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa ada yang tersaingi dan tersakiti, dan tanpa menyakiti dan menyaingi. Tumbuh dan berkembang dalam kedamaian dan dalam keindahan. Itu ikhlas. Orang yang berbuat atas dasar ada udang di balik batu, ini sangat berbahaya dan merugikan diri sendiri. Sebab jika batunya terbalik, udangnya ketahuan. Sehingga dalam posisi seperti ini dia akan mati langkah karena orang tidak lagi bersimpati terhadap usaha-usaha dia. Jadi lillahi ta'ala itu penting. Jika orang sudah tidak dipercaya oleh orang lain, lalu mau maju dan bergerak bagaimana? Dia akan diskakmat, dia akan dihalangi sehingga jalur-jalur komunikasi dan usahanya akan terputus. Dan dia akan ditolak ide-ide dan pemikirannya. Itulah akibat daripada tidak ikhlas. Pohon yang direkayasa pertumbuhannya dan selalu tergantung pada pupuk kimia mungkin saja akan cepat berkembang, namun dia akan cepat rapuh. Dan bila pupuknya habis, maka umur pohon itu akan pendek dan cepat pula matinya. Ini permisalan. Ikhlas itu seperti pohon yang tumbuh alami dengan siraman air yang cukup, dengan tanah yang diolah baik, dengan perawatan yang sungguh-sungguh. Ia akan menjadi pohon yang kuat, akarnya menancap jauh, buahnya lebat, dan umurnya panjang. Begitulah gambaran proses dan hasil pahala orang yang ikhlas. Seorang atlet yang ingin instan menjadi pemenang, namun kemenangannya hasil doping, mungkin saja ia akan menjadi kuat dan juara dalam pertandingan, namun kekuatan dan kemenangannya hanya saat dia menggunakan itu saja. Obat habis, kekuatannya habis, bahkan dia pun akan diklaim bahwa kemenangannya tidak sah. Rugilah dia karena nama baiknya sudah cacat. Tentu akan berbeda yang kekuatannya ditumbuhkan dan dilatih dengan pola-pola yang benar. Ia akan kuat dalam pengertian yang sesungguhnya. Ia akan menang tanpa ada orang yang disakiti dan tersakiti. Kata orang Jawa, menang tanpa ngasorake. Karena kesaktiannya memang sejati. Menang tanpa menyakiti, tanpa disakiti.
Seperti seorang perempuan yang ingin cantik, namun jika kecantikannya direkayasa, disuntik, ditambah alis palsu, memang akan nampak cantik, namun hal ini hanya sesaat. Bersamaan dengan perjalanan waktu, kecantikannya akan cepat memudar dan berbalik menampakkan keburukannya yang tidak semestinya. Berbeda dengan kecantikan yang ditumbuhkan dengan cara-cara alami, ia akan cantik dalam waktu yang lebih lama, bahkan terkadang lebih umur kecantikannya yang semestinya. Seperti itulah orang yang berbuat ikhlas. Ia akan hidup, tumbuh, maju dan berkembang tanpa ada kerugian. Orang ikhlas itu bisa kaya namun tanpa menjadikan orang lain miskin. Orang ikhlas itu bisa kuat namun tanpa menjadikan yang lain lemah. Orang ikhlas itu bisa naik jabatan namun tanpa menginjak bawahan. Orang ikhlas itu bisa menang namun tanpa merendahkan lawan. Orang ikhlas itu bisa kaya, kuat, berpangkat, menang namun tanpa rekayasa. Orang ikhlas itu bisa kaya, kuat, berpangkat, menang, tapi orang lain ikut senang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Surat At-Taubah ayat 5. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai maqam ikhlas. Selama hidup tentu harus selalu belajar dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.